الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم يا الله يا jauh madihutu jauh tang kawasa langit farfite rebet bet farfite amal bala rakawasa tak hidup pemu gamrani were poten moben ronta ganente sujud rek mawjud ku awli pemenjaga dan memelihara amam nur poten ente ngengan nerulam tai pesewente amek farime fajolo amdime pote faje nesekwa masolo fakdu rek famuamo gau tabirahi dan rebarakati. Ya jauh madihutu rorem pesewente ame koror awli untebo anim barakat sehat reselamat barakat umur tamlawe barakat umur reboten gamrange tak amam gugur perhimatan jai ame selaku anim bala rekawasa serahkan ku abdi ya jauh ya bet farfida anim bala rekawasa tak fajalo ampote sujud rek maujud ku abdi bom fuyalo anim kawasa ya jauh terima anim doa amam doa re Qur'an Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan oleh Ketua Panitia Penyelenggara yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Bapak Ahlan Jumadil. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara bersama Ibu, yang kami muliakan Sultan Tidore bersama Permaisuri, yang kami muliakan Sultan Ternate, yang kami hormati Bupati Halmahera Timur, yang kami hormati Bupati Halmahera Tengah, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Komandan Lantamal Ternate, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, yang kami hormati pimpinan
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Forum Forkompinda Kabupaten Halmahera Tengah yang kami hormati, Forkompinda Kabupaten Halmahera Timur yang kami hormati, Wali Kota Ternate kami mohon maaf yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, terutama para sesepuh, para peserta yang hadir pada malam ini yang kami muliakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk hadir pada acara pembukaan musyawarah besar kelima Pagogoro di Kota Ternate dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat di akhir di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang kami hormati, pada malam ini kita semua hadir di tempat ini untuk menyaksikan dan mengikuti acara pembukaan Mubes kelima Pagogoro adalah merupakan sebuah momentum dan napak tilas bagi masyarakat Pagogoro untuk kembali mengembalikan identitas dan nilai-nilai perjuangan Pagogoro di tengah-tengah hegemoni sosial, ekonomi, politik, dan demokrasi yang tumbuh dan berkembang pada saat ini. Pada tapak sejarah Pagogoro di bulan Rabiul Awal ini telah terjadi sebuah perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan oleh para leluhur kita untuk kembali bertemu pada bulan Rabiul Awal pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu sangatlah tepat jika Mubes kelima ini dilaksanakan tepat pada bulan Rabiul Awal. Hadirin yang kami muliakan, pelaksanaan Mubes kelima Pagogoro akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober tahun 2023 bertempat di Gedung Duafa Center Ternate dengan tema Maluku Utara dan Peran Pagogoro dalam Kepentingan Global. Kegiatan Mubes kelima ini akan diikuti kurang lebih 1.500 peserta yang merupakan representasi masyarakat Pagogoro dari Mabah, Patani, Weda, dan Gane serta keluarga besar Pagogoro yang ada di perantauan di beberapa kota di Indonesia dan komponen pemuda, pelajar, mahasiswa yang ada di Ternate dan Kota Tidore. Mubes kelima ini selain untuk memilih pengurus, merumuskan kebijakan kelembagaan Pagogoro dan untuk menghasilkan kebutuhan organisasi lainnya, tetapi yang lebih penting yang harus kita rumuskan adalah rekomendasi besar dan kuat untuk menjaga identitas dan eksistensi Pagogoro dalam percaturan politik, ekonomi, dan sosial wilayah. Hadirin yang kami hormati, Mubes kelima ini merupakan rangkaian dari Mubes-Mubes sebelumnya, termasuk Mubes keempat yang dilaksanakan di Kota Tidore, yang kemudian dari hasil Mubes tersebut telah melahirkan rekomendasi untuk perjuangan pemekaran Halmahera Timur, dan hari ini kita semua telah menikmati itu. Saya ingin sampaikan di tempat ini Bapak Ibu saudara sekalian di tempat para senior, tanpa perjuangan itu anak-anak di Pagogoro tidak mungkin seperti kami saat ini yang menjadi anggota DPRD dan teman-teman yang ada di birokrasi saat ini tidak mungkin saat ini akan berada di tempat-tempat tersebut. Hadirin yang kami hormati, di balik terselenggaranya Mubes kelima ini, kami panitia patut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para sesepuh Pagogoro di Ternate dan Tidore yang telah berinisiatif memulai untuk melaksanakan Mubes ini dengan jalan yang cukup melelahkan. Maka dibentuklah panitia ad hoc dan melahirkan panitia pelaksana Mubes yang kemudian ditetapkan oleh pengurus besar PD Pagogoro. Ucapan terima kasih kami ingin sampaikan kepada Bapak Bupati Halmahera Timur, Bapak Bupati Halmahera Tengah,
Besar Fagogoro, Bapak Wali Kota Ternate, dan beberapa pimpinan perusahaan yang beroperasi di Hambara Timur dan Hambara Tengah, di antaranya PT Adi Tambang, PT NKA, PT SDA, pimpinan PT Format Cipta Mandiri, pimpinan Citra Bangun Persada, pimpinan usaha Kita Kerja Tama, Ketua Hipmu Maluku Utara, para suku Fagogoro yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu dengan segala bentuk bantuan berupa pasukannya sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Hadirin undangan yang kami hormati, suksesnya kegiatan BUMES kelima Fagogoro ini juga atas kerjasama kerja keras timur panitia pelaksana dan panitia penggarap. Karena itu atas nama pribadi selaku ketua panitia, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami panitia dan seluruh masyarakat Fagogoro menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu saudara sekalian, jika acara ini ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat datang di Kota Ternate bagi seluruh peserta musyawarah kelima Fagogoro. Selamat bermusyawarah. Terimalah salam perjuangan anak-anak Fagogoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan pertama oleh Sekjen PW Fagogoro, Bapak Dr. Andes Edi Langkara MH. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dalam Fagogoro. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara bersama Ibu. Yang saya hormati Wali Kota Ternate, Bapak Bupati Halmahera Timur, Bapak Bupati Halmahera Tengah, saudaraku yang kami banggakan, Bung Ikram Sanadi, yang mulia para Sultan di Maluku Utara, Sultan Jawa Makulano, Alam Makulano, Jawa Ternate bersama Permaisuri, dan Sultan Tidore bersama Permaisuri, dan para sangaji di wilayah Maluku Utara, khususnya yang ada di Maba, Patani, Beda, Icoli, dan Pulau Bede dari timur. Yang saya hormati saudaraku yang tercinta, mantan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Bung Abdurrahim Priani. Yang saya hormati para ketua DPRD khusus di negeri Fagogoro, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah bersama para anggota. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Ternate, yang kami hormati Kepala SKPD OPDC Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dan Kota Ternate, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, dan seluruh yang hadir di sini, ibu-ibu Fagogoro, mahasiswa Fagogoro, serta para undangan sekalian yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa
bil Islam Madinah Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Di malam yang berbahagia ini, kami keluarga besar Fogogoro yang meliputi Maba atau Halmahera Timur, kemudian Halmahera Tengah, Patani dan Weda, dan Halmahera Selatan, mobil khusus yang ada di Jani, Maba dan sekitar. Kami berkumpul kembali untuk melihat masa depan kami, karena kurang lebih pada tahun 50 tahun yang lalu, para tokoh Fogogoro Halmahera Tengah juga turut memperjuangkan apa yang disebut dengan perjuangan Provinsi Maluku Utara pada waktu ini, dan kemudian telah terimplementasi melalui tapak-tapak sejarah selanjutnya. Dapat kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa orang-orang Fogogoro yang meliputi sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi juga telah memberikan atensi dan prestasinya dalam perjuangan kemaslahatan masyarakat di negeri yang kita cintai, Maluku Kiarahan. Yang kedua, pada 22 tahun yang lalu, melalui forum musyawarah seperti ini bertempat di Tidore, ketika itu masih anggota Halmahera Tengah, masyarakat dengan negeri ini juga yang telah kemudian memperjuangkan, mentorehkan satu karya besar, terbentuknya Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, dan kemudian Halmahera Tengah dipindahkan di Medan. Dapat kami sampaikan di sini, Pak Gubernur, Halmahera Timur waktu itu ketika pemerintahan Maluku Utara dan Halmahera Tengah tidak tercatat dalam proses perjuangan pemerintah Maluku Utara ketika itu. Itu adalah perjuangan murni daripada masyarakat tiga negeri, Weda, Patani, dan Maba dari timur. Bukan suatu perencanaan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten pada waktu itu. Banyak saksi sejarah termasuk pasukan Tidore juga menyaksikan peristiwa ini, di mana anak-anak negeri Fogogoro dapat menerobos ruang-ruang politik ini dan kemudian menetapkan apa yang menjadi agenda Halmahera Timur. Kota Tidore lahir sebagai implikasi daripada perjuangan Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Weda itu menjadi ibu kota dari implikasi daripada perjuangan mahasiswa dan keluarga tentang pembentukan Halmahera Timur. Pak Gubernur, tadi ketua panitia tadi semangat itu karena ada hasil. Mahasiswa sekarang, keluarga besar yang ada di dulu waktu itu berjuang, Weda belum apa-apa, Maba masih gelap, apalagi Patani dan Tidore. Artinya di Tidore waktu itu masih menggunakan kain spanduk di depan seperti ini. Hari ini ada slide lebih modern lagi. Kalau di Tidore waktu itu kita menggunakan kain khas bertuliskan tangan tentang tema-tema kegiatan dan kemudian melahirkan gagasan-gagasan besar. Kalau begitu di kota ternate sebagai kota madani dan kota masa depan ini, kota bersejarah ini, mari kita buat sejarah kembali pembentukan provinsi Halmahera yang berkedudukan di wacana tentang pembentukan provinsi itu bukan sesuatu yang murka. Ada beberapa variabel untuk kita bicarakan tentang kepentingan masyarakat di Maluku Utara, khususnya masyarakat di wilayah timur tengah Maluku Utara, mulai dari Gane sampai dengan Masile. Bukan masyarakat Fogogoro eksklusif, bukan masyarakat Fogogoro ego, bukan. Tetapi realitas menunjukkan bahwa kita harus bangkit untuk meneruskan sejarah ini. Pak Gubernur, kami juga turut memperjuangkan provinsi di Maluku Utara ini. Tetapi fakta juga menunjukkan bahwa kepala SKPD dari tahun ke tahun paling tinggi 2 ekor.
Itu merupakan suatu fakta. Kalau kita mau berbanding lurus dengan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Pagogoro, tidak berbanding lurus dengan investasi yang hari ini terjadi di Indonesia. Saya antara provokasi, tapi itu Pak Gubernur juga suruh bicara begitu. Saya kira dan terlalu banyak. Sambutan ini ada 5 orang. Saya cukupkan Pak Gubernur, pokok-pokok itu. Pak Gubernur ini dia lahir. Kalau kita bicara tentang kata kerja, Pak Gubernur ini umur kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bicara tentang kasih dan sayang. Bicara Pak Gubernur tidak ada batas ruang dan waktu. Dan ketika kita bicara tentang nilai-nilai Pak Gubernur, kita bicara tentang kemaslahatan dan kemanusiaan antara manusia dan Tuhan. Karena itu Bapak bisa menyaksikan, Bapak Gubernur, Pak Sultan Tidore sendiri, Pak Sultan Ternate bisa menyaksikan di Kota Malang, bisa menyaksikan di Kota Medan. Negerinya terbuka, seluruh warga negara Republik Indonesia ini, orang Beda, orang Patani, orang Jawa, orang Makean, orang Tidore bisa hidup di sana. Tapi orang Tidore Ternate tidak bisa hidup di Ternate dan Tidore di dalam lingkup pemerintahan yang ada di negeri ini. Mari kita hitung berapa kepala OPD yang ada di Ternate. Mari kita hitung berapa kepala OPD yang ada di Tidore. Mari kita hitung berapa kepala OPD yang ada di Halmahera Timur. Mari kita hitung berapa kepala OPD yang ada di Kota Medan. Seluruh entitas Maluku Utara yang ada di Maluku Utara ini semua ada di sana, kepala OPD. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa di Ternate dan Tidore tidak ada orang Mama dengan kepala OPD. Tidak ada orang Beda, orang Patani yang kepala OPD di Tidore. Dua minggu lalu saya WA sama Pak Wali Kota Ternate. Pak Wali, itu anak satu di situ Bapak. Kalau melihatkan Pak dia, Pak Wali bilang insya Allah dalam waktu dekat tidak akan dipromosi. Ini penting untuk kita sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan ini rasanya berdosa bagi kita ini. Sebagai pemimpin, mantan pemimpin di Halmahera Tengah kita buka diri. Saudara Ubaid sebagai bupati Halmahera Timur juga buka diri. Ada orang Tidore, ada orang Makean. Dan ada orang Ternate, orang Sanana yang sekarang ini jadi bupati di Halmahera Tengah. Nah, itu fakta bahwa kita ini terbuka. Saya bilang, Pak, kita terbuka bukan berarti kita harus malu-malu, kita harus menyedarkan fakta-fakta sejarah ini. Mari kita bicara. Itulah faktanya bahwa orang Medan, Patani dan Maba dan Gading itu orang yang ada orang membuka diri. Tidak ada ruang, tidak ada batas ruang dan waktu. Bahwa bicara Pagogoro adalah bicara tentang kemanusiaan. Dan ketika bicara tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak ada batas bagi siapa Anda dan siapa saya. Kita adalah bersaudara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Subajo. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara bersama Ibu juga. Yang saya hormati Joko Sultan Ternate, yang saya hormati Joko Sultan Tidore bersama Permaisuri,
Bupati Halmahera Timur, yang saya hormati penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, yang saya hormati para ketua organisasi wanita Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur, yang saya hormati juga Forkopimda Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur, yang saya hormati Sekjen Pakukulu serta seluruh pengurus Pakukulu, yang saya hormati keluarga besar Pakukulu, baik yang berada di Ternate, di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, bahkan mungkin juga di Halmahera Selatan, yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di malam hari ini di Kota Senter, kita sama-sama hadir untuk mengikuti musyawarah besar Kongres kelima Pakukulu yang dilaksanakan di Ternate mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober 2020. Bapak Ibu Hadirin sekalian yang saya hormati, menyambut apa yang disampaikan tadi oleh Sekretaris Jenderal Pakukulu, saya yakin bahwa bicara tentang kerugian itu pasti Ternate di atas sana. Dilihat dari sejarah masa lalu pun, dari Kesultanan Ternate bisa menerima orang dari luar. Eropa juga datang, orang dari Timur Tengah juga datang, orang dari Cina juga datang. Sama juga dengan Indonesia Mini yang ada di sana. Alhamdulillah di Kota Ternate kami juga memberikan ruang bagi anak-anak Ponorogo untuk berkecimpung dalam kabinet kami di Kota Ternate. Sudah pasti bahwa pandangan dan standar yang harus dipenuhi ketika orang itu memangku jabatan di Kota Ternate pasti punya talenta, punya kemampuan, punya skill dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu adalah Saudara Sutopo. Mana Sutopo angkat tangan? Alhamdulillah, saya masih mempertahankan, walaupun mungkin saat itu dia tidak memilih saya. Tapi itulah sebenarnya dinamika yang harus kita bangun, ya. Dinamika yang harus kita terima, bahwa Ternate itu juga adalah kota bersama orang. Alhamdulillah menjadi kebanggaan Ternate ditetapkan sebagai pelaksanaan musyawarah besar kelima Ponorogo yang dilaksanakan malam hari ini di Kota Senter. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, kami berharap bahwa khusus untuk keluarga besar Ponorogo yang kebetulan saat ini menjadi warga Ternate atau diistilahkan sebagai orang Ternate yang berasal dari Ponorogo, apakah itu dari Maba, Buli, atau mungkin juga dari Patani, Beda, bahkan di Gade, alhamdulillah mereka akan merasa sebagai tuan rumah di negeri mereka juga. Banyak tantangan yang harus kita lakukan pagi ini. Salah satu upaya adalah bagaimana agar orang Maluku Utara, kita semua harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu paling penting. Dengan melihat perkembangan sumber daya manusia, dengan melihat juga pemerataan keadilan yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara, maka saya berharap melalui musyawarah besar
persoalan kemiskinan ekstrim yang saat ini masih melanda Maluku Utara, termasuk di daerah Ponorogo, daerah Halmahera Timur, Halmahera Tengah, yakin bahwa itu dapat dipecahkan melalui berbagai pemikiran-pemikiran positif yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita tidak melihat bahwa apakah faktor pemekaran itu akan mempercepat keadilan yang harus diterima oleh masyarakat. Tetapi yang lebih penting itu adalah bahwa ada perhatian bagi pemimpin daerah untuk peduli terkait dengan masyarakat. Mudah-mudahan kepemimpinan dari penjabat Bupati Halmahera Tengah, kepemimpinan dari Bupati Halmahera Timur sebagai daerah DNA-nya Ponorogo, insyaallah membawa harapan bagi kita sehingga pada suatu saat Ponorogo juga bisa menjadi gubernur di Maluku Utara. Saya kira itu karena ada 5 orang lagi yang memberikan sambutan. Saya menyampaikan terima kasih bisa hadir bersama-sama di malam hari ini. Dan titipan satu adalah khusus kepada keluarga besar yang kebetulan menjadi warga kota. Mari sama-sama terus membangun kota Ternate yang sama-sama terbuka. Saya kira itu. Selamat musyawarah besar kelima Ponorogo. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan pula kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada yang terhormat Wali Kota Ternate yang telah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan yang terhormat PJ Bupati Halmahera Tengah, Bapak Dr. Insinyur Ikramal Samaji MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Forkopimda dan mewakili Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Yang mulia Bupati Dore dan mau Ternate di Assalamualaikum saudara. Tadi kakanda saya Bupati Halmahera Tengah 2017-2022 dan insyaallah lanjutkan. Beliau sampaikan saya orang Ternate, TP Mama yang orang sana, saudara dan Ibu Lurai, TP Papa Imam Saraji, TP Nenek dari Kulit mau kali ke beliau. Saya itu dari Botowaci, ini Pak Bupati Haltik ke saudara. Pak Wali Kota, saya itu Pak Wali Daerah Ipar, Pak Bupati Halmahera Timur, Pak Haji, para sepuh, guru, ini ada adik saya, 3 saudara, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak Kijari. Jadi kami berempat. Itu bukan Forkopimda, tapi kakak beradik. Karena saya lebih tua. Para panitia dan semua yang pegang masa depan Pak Guru yang saya cintai.
Umi, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan tugas, dan Abang terima kasih. Saya hanya melanjutkan 9 bulan saya berada di Almara Tengah. Saya merasakan banyak hal yang harus sama-sama kita diskusikan. Saya pernah bertugas di Bali selama 5 tahun, mengurus pariwisata di Bali selama 5 tahun, dan saya pernah bertugas di Kupang Provinsi NTB selama 4 tahun sebelum Bali dijalankan, dan akhirnya ditunjuk oleh Pak Mendagri sebagai PJ Almara Tengah. Jadi sudah banyak Pak Bupati periode 2017-2022 sudah banyak menyampaikan. Saya tidak banyak menyampaikan, nanti ada Pak Bupati Almara Timur juga akan menyampaikan. Karena besok akan kita sampaikan beberapa paparan materi, dan ini harus kita share. Jangan sampai pemikiran orang bahwa sumber daya yang ada di sana itu harus diapakan. Jadi nanti besok akan kita diskusikan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih detail. Nanti Pak Gubernur akan membuka dan banyak menyampaikan arahan, dan saya secara pribadi dan saat ini sebagai PJ Bupati Almara Tengah, saya merasa penting untuk mendiskusi. Tadi sudah Pak Bupati 2017-2022 sudah menyampaikan begitu semangatnya, dan nanti kita besok kita respon apa yang harus kita lakukan. Karena sesuai tadi adalah globally posisi Paku dalam kacamata global. Karena di sana ada Cina, ada Singkawang, ada Turki, ada satu orang itu. Dan hampir setiap hari saya kalau ketemu bicara, dan banyak dinamika, banyak hal yang perlu kita diskusi. Sehingga apa yang kita wacanakan di dalam MUBES ini bisa berjalan. Kalau MUBES ini tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk menjawab tantangan global ini, maka percuma kita bukan bikin MUBES. Kalau kita bikin MUBES hanya menghasilkan pengurus, dan pengurus itu bergerak hanya karena ada sponsorship dan donatur, maka tidak perlu ada pengurus. Pengurus harus menciptakan apa yang kita sebut di dalam tematika. Saya tidak melihat bahwa udara, bahwa tapi yang saya melihat adalah global. Kalau pengertian global itu kita konsepkan dari historikal, mulai dari melahirkan Gambrangi, kemudian ada sumber daya, dan anak-anak kita mau kemana? Maka saya berharap panitia dan semua stakeholder di dalam MUBES Paku akan menghasilkan rumusan-rumusan, bukan kebijakan, karena kebijakan itu adalah punya pemerintah, tetapi rumusan kepada pemerintah daerah, baik Almara Tengah, Almara Timur, dan Almara Selatan, serta provinsi Bawah. Bila perlu harus kita dinamikakan bahwa ini adalah konsep global yang di dalamnya adalah berisikan sumber daya alam kita ada di Almara Tengah, ada di Almara Timur. Tetapi yang memanfaatkan itu bukan hanya orang Palu Utara, tapi yang memanfaatkan adalah semua orang yang menggunakan produk nikel. Bapak Ibu sekalian, baterai itu ada 3 unsur.
14% itu adalah nikah. 1,3% itu obat. Dan yang paling kecil adalah lithium. Indonesia tidak punya lithium. Yang punya lithium itu adalah Australia. Suatu saat kita tidak akan kaget melihat mobil listrik akan berada di bumi Papua. Dan buktinya di dalam perusahaan PT itu sudah ada unit. Tapi apa yang mau kita dapatkan? Apa yang mau kita suarakan? Apa yang mau kita lakukan ke depan? Nah, di dalam UBS ini jangan terlalu banyak menaruhkan ide, mendiskusikan ide, dan mendebatkan ide. Tetapi mari kita sama-sama membuat suatu konsep yang lebih besar, yang berisikan manfaat yang lebih besar bagi Maluku Utara dan khususnya bagi pemilih Papua. Sebagai PJ Bupati saya menyarankan bukan siapa yang akan menjadi pemimpin, bukan siapa yang akan nantinya menahkodai Papua, tapi apa yang akan kita berikan di dalam UBS ini. Saya kira adik saya Pak Rahim, Pak Abah Imo saya panggil biasanya, Pak Haji Elang, kita dan Abah Haji, kita dan Pak Bupati mau baik, kita tetap memantau, kita tetap memberikan arahan agar yang dihasilkan dari UBS Papua ini adalah benar-benar untuk dunia, bukan untuk hanya Halmara Tengah, Halmara Timur dan Gaza, tapi untuk dunia, karena kita sudah bisa menghasilkan sesuatu untuk dunia. Karena itu konsep berpikir yang akan dituangkan dalam rekomendasi nanti itu adalah global, karena sudah ditulis dari global. Jadi konsepnya harus lebih global. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terima kasih kita ucapkan kepada yang terhormat PJ Bupati Halmahera Tengah yang telah berkenan memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Halmahera Timur kepada Bapak Dr. Andes Haji Ubaidi Yaakob LPA dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, salam rehormat, salam Pagoguru, salam Pagoguru, salam Pagoguru. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
La haula wala quwwata illa billah. Yang saya takzimi Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara bersama Ibu Subajo Sultan Tidore bersama Permaisuri, Subajo Sultan Ternate. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para orang tua, seluruh sesepuh Pagogoro yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Wali Kota Ternate, Bupati Halmara Tengah. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum, Pengurus Besar IKPMF Provinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini diwakili Sekjen, Sekretaris Jenderal, Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pagogoro Provinsi Maluku Utara, Bung Elah. Saya ulangi, Bung Elah. Yang saya cintai, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para pimpinan dan anggota DPRD, baik Halmara Tengah maupun Halmara Timur, Forkopimda Halmara Tengah dan Halmara Timur yang berkesempatan hadir, Prasekda dan seluruh pimpinan OPD Halmara Tengah dan Halmara Timur, keluarga besar Pagogoro yang ada di Ternate, Tidore, Halmara Selatan maupun di seluruh perantauan yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas inayah, atas karunia-Nya. Malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri pembukaan musyawarah besar yang kelima Pagogoro Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Bapak Gubernur yang kami hormati, saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Halmara Timur tentu menyambut baik atas penyelenggaraan musyawarah besar kelima Pagogoro tahun 2023 ini. Dan di kesempatan ini pula saya atas nama seluruh rakyat Halmara Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sesepuh keluarga besar Pagogoro, lebih-lebih kepada IKPMF atas dedikasinya, atas peran aktifnya yang telah menorehkan, meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan pembangunan dan menyukseskan pembangunan khususnya di bumi 5.5 Halmahera Timur. Terima kasih, semoga segalanya tercatat sebagai sebuah tinta emas, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, keluarga besar Pagogoro, tema yang diusung pada MUBES kali ini adalah Maluku Utara dan peran Pagogoro dalam kepentingan global. Saya kira tema ini tidak sekedar angan-angan, tidak sekedar atau bukan sekedar mimpi, tapi saya kira tema ini sudah sangat nyata dan terbentang di mata kita. Dan sekali lagi karena itu saya mensupport besar atas penyelenggaraan MUBES ini dengan mengusung tema sebagaimana kita saksikan bersama. Peluang itu telah terpampang di depan kita, tapi bagaimana kita menyambut dan menyongsong peluang itu? Dan oleh karena itu paling tidak dua hal menurut saya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memperkokoh, sekali lagi saya ulangi, kita harus memperkokoh filosofi dan doktrin Pagogoro yang telah terpatri dalam diri kita masing-masing. Mengaku, serasai, budi,
bahasa sopan dan hormat, mintaat remimbo. Itu dulu yang harus kita perkokoh dalam diri kita. Kalau kita bercerai-berai, jangan bermimpi untuk sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen IKPMIF. Yang kedua, kita harus membangun knowledge based society. Kita harus membangun budaya masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan. Saat ini kita hadir di era 4.0. Jadi kalau kita tidak membangun wawasan masyarakat yang berbasis pada ilmu pengetahuan dengan bersandarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, ya saya kira filosofi Fagogoro akan terlindas, tergerus dengan arus globalisasi dan modernisasi yang ada. Oleh karena itu, dua hal itu dulu yang harus kita rumuskan, sebagaimana kata Pak PJ Bupati Bupati Halmahera Tengah. Tidak sekedar nulis yang kita laksanakan, tetapi paling tidak ada ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan cemerlang yang akan kita rumuskan di dalam pelaksanaan nulis ini. Saya kira cuma dua itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya, gagasan, ide akan kita pertemukan dalam musyawarah besar ini. Terima kasih atas segala takzimnya. Mohon maaf kalau saya terlalu berpanjang lebar. Pak Gubernur, saya mohon izin atas nama keluarga besar Fagogoro bisa memberikan pencerahan kami pada kesempatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajauh, salam berhormat, salam Fagogoro. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bupati Halmahera Timur yang juga telah berkenan memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti sambutan yang terhormat Gubernur Maluku Utara Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah LC, sekaligus membuka dengan resmi musyawarah besar kelima Fagogoro Maluku Utara yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan timah secara bersama-sama. Kepada Bapak dengan segala hormat disilahkan. Terima kasih mantan Bupati Kalteng, kalian Sekjen, ya, berapi-api. Jadi kalau kita orang menghitung, mulai dari Haltim, Ternate, yang jatuh tadi, saya mau jawab bagaimana lagi. Yang jelas Maluku Utara, alhamdulillah dengan para bupati dan semua wali kota bersama-sama kita sudah mendapatkan negeri yang paling aman nomor 1 di Indonesia. Yang kedua yang paling bahagia nomor 1 di dunia, paling tinggi pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.
kasihan Halmahera Timur, Halmahera Tengah menyimpan kemiskinan. Ini catatan kepada Bupati Halteng dan Haltim, mantan Bupati Halteng, menyimpan kemiskinan padahal negeri paling kaya di Maluku Utara itu bukan negeri itu. Siapa yang salah? Yang salah mantan Bupati Halteng, kemudian Bupati Halmahera Timur, dan sekarang pejabat lagi Halmahera Tengah. Ini pejabat ini saya tak usul karena terlalu dekat dengan saya dulu. Agak-agak saya bersumur itu dulu pakai tali, dan dia yang agak-agak saya air. Kalau sumur dulu itu tidak pakai pam, jadi harus 12 meter atau harus kalau sama mandi dia ya. Mungkin karena DP pahala banyak yang sehingga saya tidak usulkan, tiba-tiba dia jadi bupati. Saya masuk Bupati Halteng juga tidak tahu. Pak Edi ini tidak tahu kalau jadi bupati ini orang Sulang. Ada manis apa di Halteng di sana? Tapi Allah punya takdir lain. Pejabat semua di Halteng dan Halteng orang Sula semua nih. Saya tidak tahu dari mana sampai terjadi. Tapi yang jelas kita orang semua harus koreksi kita orang punya diri. Mantan Bupati Halteng yang punya pejabat itu ada di keluarga yang 50% apa di keluarga semua. Orang pakai tanah banyak, orang Tidore juga tanah banyak. Bupati Halteng juga begitu. Jadi kalau kita orang punya nepotisme, hampir seluruh Maluku Utara bupati dan wali kota itu ada nepotisme yang kita sekarang tahu. Tapi alhamdulillah selama saya jadi gubernur 3 kali, dari wakil gubernur sampai jadi gubernur terakhir sekarang, hampir seluruh yang ada di Maluku Utara itu semua suku ada di sana. Jadi orang Halteng ada, orang Halteng ada. Kita sebut satu-satu. Ada bagus kalau saya sebut satu-satu. Halteng ada, Haltim ada, Halmahera Utara ada, Halmahera Barat ada Halmahera Selatan ada. Dari sisi suku, alhamdulillah saya keluarga cuma ada satu di Petra. Itu pun usulan daripada BPK waktu itu. Karena itu kita tidak boleh begitu. Apalagi Ternate ini kasihan, tampung semua orang di sini. Jadi mau pilih orang itu setengah mati. Saya usulkan kalau jadi wali kota, saya usulkan ini semua aja tidak pakai. Apalagi DP wakil juga orang Gadela. Yang sekarang kalau DPR RI sudah jadi minggir. Jadi kita Maluku Utara ini, alhamdulillah kita punya semua. Yang saya punya prinsip bahwa Maluku Utara ini punya kita semua. Ada orang Haltim, ada orang Halteng, ada orang Halbat, orang Fagoboga, dan negeri yang paling besar itu Haltim, Halteng, dan Halmahera Selatan bagian tengah, yaitu Halmahera Timur, Gani Timur. Di sana ada satu bahasa semua. Karena itu saya kira negeri ini harus kita kelola semua punya. Bukan punya siapa-siapa, yang harus kita bersama. Ini sekarang ini saya punya jenderal, satu calon jenderal yang saya mau ingin dia jadi jenderal orang Fogobo itu di sana ya. Baru sudah kolonel, sekarang dari mulai mayor, naik, saya bilang pokoknya kan harus jadi jenderal. Kalau kolonel sekarang dan kolonel, mau calon bupati ini.
minta izin di sana. Sultan Tidore di sana masih hidup. Orang Halteng harus minta izin kepada Sultan Tidore. Dan saya tahu perjuangan Halmahera Timur apa yang disampaikan oleh Sekjen Bogor itu saya yang paling tahu. Waktu itu saya masih belum ada pejabat, tapi yang jadi Kadis Kehutanan pertama itu Muhyiddin atau Pak Adin waktu itu, dia yang punya perjuangan, dia jual DP rumah, dia jual semua dia punya harta untuk Halmahera Timur. Saya ingat sekali, saya waktu itu masih jadi ustaz dan saya ikut-ikut beliau jadi kepala dinas kehutanan waktu itu. Dia berjuang, dia jual DP rumah, dia jual sampai ini apa itu? Saya mau ingin supaya karena betul apa yang Pak Sekjen Bogor bilang itu hal dilupakan, termasuk Maluku Utara lupakan itu Halmahera Timur. Perjuangan yang saya ingat sekali itu adalah Ondin perjuangkan Halmahera. Ada Halmahera Timur buat apa Halmahera Timur lagi? Tapi itu perjuangan saya ingat walaupun beliau tidak jadi bupati langsung, tapi perjuangan tidak pernah terhenti perjuangan dia sampai dia jadi waktu itu menjadi wakil bupati setengah-setengah jadi jadi bupati. Tapi perjuangan di Halmahera Timur luar biasa sampai pernah ada ketabrakan sedikit dengan Halmahera Tengah karena masalah perbatasan waktu itu. Kemudian kata Rada, alhamdulillah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur bersatu dan sekarang musyawarah bersama sekarang sama-sama. Apa yang disampaikan oleh Bupati Halmahera Timur tadi, juga Bupati tadi, pejabat Bupati dan Pak Edi semua bersatu untuk itu. Apalagi kalau mau calon gubernur kecil sekali untuk Bogor. Tapi kalau tidak bersatu jangan harap Bupati setengah mati. Nanti orang lain yang jadi Bupati gitu. Apalagi Pak Edi masih diam saja di sana Golkar menurut saudara pakai papai tua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya mohon izin dapat diperkenalkan Bupati Bandung untuk membuka dengan resmi musyawarah besar kelima Maluku Utara. Mohon izin dapat mendampingi Yang Mulia Sultan Ternate, Yang Mulia Sultan Tidore, Wakil Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Bupati Halmahera Timur, PJ Bupati Halmahera Tengah, Sekjen PB Bogor, dan juga unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili. Untuk pembukulan tifa mohon izin kita dapat berdiri semua sejenak untuk kita bisa menyaksikan bersama-sama pembukaan yang ditandai dengan pembukulan tifa bersama. Mohon izin Bapak Sekjen PB Bogor mohon mengambil tempat di depan Bapak. Mohon izin kami pandu dari sini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukulan tifa dimulai dengan perhitungan 3, 2,